Shalom, jumpa lagi dengan channel Legend of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Saudaraku, kali ini kita akan membahas apakah hukum Taurat masih berlaku bagi orang Kristen. Sedangkan di dalam Injil Matius 5 ayat 17 sampai dengan 19 mengatakan bahwa Yesus datang untuk meniadakan hukum Taurat. Ini adalah ayat Alkitab yang sangat sulit dijelaskan bagi orang Kristen, terutama Katolik. Nah, sebelum kita jelaskan lebih lanjut, buat Anda yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Saudaraku, banyak yang mempertanyakan bagaimana gereja Katolik menginterpretasikan Injil Matius yang mengatakan demikian. Janganlah kamu menyatakan bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota pun atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Matius 5 ayat 17 sampai dengan 19. Orang lalu bertanya, apakah jika demikian artinya semua hukum Taurat masih berlaku dan harus dilakukan oleh umat Kristen? Bagaimana kita menjelaskan dengan pernyataan Rasul Paulus yang sepertinya menyatakan sebaliknya? Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Efesus 2 ayat 15. Sekilas jika dibaca, sepertinya ayat-ayat tersebut bertentangan satu sama lain. Tetapi kita percaya bahwa sabda Allah dalam kitab suci tidak mungkin bertentangan, sebab tidak ada pertentangan dalam diri Allah yang mewahyukannya untuk memperoleh penjelasannya. Maka tidak ada cara yang terbaik selain daripada mengacu kepada ajaran gereja yang diwakili oleh para bapa gereja sehubungan dengan ayat-ayat ini. Sebab kitab suci diberikan kepada gereja, maka hanya gerejalah yang dapat menginterpretasikannya dengan benar, terutama sehubungan dengan ayat-ayat yang relatif sulit dijelaskan. Gereja Katolik bukan seperti gereja-gereja lainnya yang memiliki hak yang menjadi magisterium sendiri yang boleh untuk menginterpretasikan ayat-ayat Alkitabnya sendiri, mengartikan ayat-ayat Alkitabnya sendiri sesuai dengan isi kepala mereka dengan perkataan bahwa mereka diilhami oleh Roh Kudus. Untuk itu mari kita mengacu kepada ajaran para bapa gereja, dalam hal ini Santo Agustinus, dalam sejumlah bapa gereja lainnya. Dalam tulisannya Against Fautus, Santo Agustinus menanggapi keberatan Fautus, seorang petinggi aliran sesat Manichaisme di zamannya, berkenaan dengan Matius 5 ayat 17 sampai dengan 19 ini yang kerap ditanyakan kembali oleh banyak orang di zaman sekarang. Fautus memberikan argumennya bahwa di kitab Ulangan Allah memberikan peraturan dan tidak boleh ditambahi ataupun dikurangi. Terhadap argumen ini, Santo Agustinus mengatakan bahwa menggenapi tidak sama artinya dengan menambahi ataupun mengurangi. Penggenapan hukum Taurat adalah kasih yang diberikan oleh Allah dengan mengutus Roh Kudusnya. Hukum Taurat digenapi, baik ketika hal yang diperintahkan telah dilakukan atau ketika hal yang dinubuatkan terjadi. Fautus mempertanyakan bahwa bukankah dengan mengatakan bahwa Yesus adalah pencipta perjanjian baru, artinya bahwa Yesus telah membatalkan perjanjian lama? Santo Agustinus menanggapi demikian. Dalam perjanjian lama terdapat banyak gambaran samar-samar akan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Yang ketika semua itu digenapi di dalam Kristus, maka gambaran yang samar-samar itu harus dibatalkan atau tidak lagi berlaku lagi. Supaya dengan demikian hukum Taurat dan kitab para nabi dapat digenapi ketika dalam kitab-kitab tersebut tertulis bahwa Allah memberikan perjanjian baru.
Faustus kemudian menanyakan, bukankah orang Yahudi harus mempertanyakan kamu, yaitu Santo Agustinus atau umat Katolik, mengapa kamu tidak melakukan ketentuan hukum Taurat dan para nabi, sedangkan Kristus menyatakan bahwa ia datang tidak untuk menghapuskannya, melainkan untuk menggenapinya? Dengan ayat ini, konsekuensinya adalah kamu terpaksa menerima semacam tahayul kosong. Di dalam hal ini, Faustus menanggapi perjanjian lama sebagai tahayul, atau menganggap perikop ini sebagai kekeliruan atau kamu mengingkari bahwa kamu adalah murid Kristus. Terhadap tuduhan ini, Santo Agustinus menanggapi umat Katolik tidak memiliki kesulitan terhadap perikop ini, seolah mereka tidak menaati hukum Taurat dan kitab para nabi, sebab mereka menerapkan kasih kepada Allah dan kepada sesama, di mana atas hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 40. Dan apapun yang tercantum di dalam hukum Taurat dan kitab para nabi telah terlihat dalam hal-hal yang telah ada di dalam ritus sakramental maupun dalam bentuk pengajaran yang telah digenapi di dalam Kristus dan gerejanya. Oleh karena itu, kami tidak tunduk pada tahayul yang salah ataupun menolak perikop kitab suci tersebut, ataupun ingkar sebagai murid Kristus. Santo Agustinus juga berkata, mereka yang berkata bahwa jika Kristus tidak meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, maka ritus Musa akan masih berlaku dalam ketentuan Kristus. Biarlah juga mereka mengatakan bahwa jika Kristus tidak meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, maka ia hanya akan dijanjikan untuk lahir, menderita, dan bangkit lagi. Tetapi karena ia tidak meniadakan, tetapi menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi, maka kelahirannya, sengsaranya, kebangkitannya sekarang tidak lagi dijanjikan sebagai sesuatu yang akan menjadi di masa yang akan datang, dan yang ditandai dengan berbagai sakramen hukum Taurat, melainkan ia mewartakan sebagai telah lahir, disalibkan, dan bangkit, dan sekarang ditandai oleh sakramen-sakramen yang dirayakan oleh umat Kristen. Maka jelaslah betapa besar kekeliruan mereka yang menganggap bahwa ketika tanda-tanda atau sakramen-sakramen diubah, maka hal-hal itu sendiri menjadi berbeda. Padahal hal-hal yang sama itu yang menurut ketentuan para nabi adalah janji-janji, menurut ketentuan Injil ada hal-hal yang telah digenapi. Faustus kemudian mempertanyakan Kristus yang dianggapnya adalah perkataan untuk mengambil hati orang Yahudi agar Yahudi mendengarkan dia, atau kalau tidak artinya bahwa memang Yesus bermaksud menjadikan semua orang non-Yahudi menjadi taat kepada ketentuan hukum Taurat. Faustus cenderung kepada opsi pertama. Faustus kemudian juga membedakan bahwa hukum Taurat adalah dua macam, yaitu hukum sebelum Musa dan hukum di zaman Musa. Menurutnya, yang tetap berlaku adalah hukum sebelum Musa dan yang pada zaman Musa sudah tidak berlaku. Santo Agustinus menjawab bahwa apa yang disebut sebagai hukum Taurat dan kitab para nabi yang oleh kedatangan Kristus tidak dihapuskan, melainkan digenapi, dinyatakan bahwa hukum Taurat yang diberikan oleh Nabi Musa. Perbedaan yang dilakukan oleh Faustus antara ketentuan para nabi sebelum Musa dan hukum Musa, dan kemudian dianggap bahwa Kristus menggenapi yang pertama tetapi membatalkan yang kedua, tidaklah benar. Kami menegaskan bahwa hukum Taurat Musa mewakili sebelum maupun sesudah zaman Musa untuk maksud yang sementara, dan sekarang ini tidak ditiadakan, melainkan digenapi oleh Kristus, sebagaimana terlihat di dalam setiap hal yang khusus. Hal ini tidak dipahami oleh mereka yang berkeras dengan kekeliruan mereka, sehingga mereka mengharuskan orang-orang non-Yahudi untuk taat kepada ketentuan Yahudi. Jadi dalam hal berikut,
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Hukum Taurat tidak dibatalkan tetapi digenapi. Namun, penggenapan hukum Taurat tidak berarti bahwa seluruh hukum Taurat itu diberlakukan kembali dalam Perjanjian Baru dengan cara yang sama seperti di dalam Perjanjian Lama. Sebab maksud hukum Taurat itu adalah untuk memberlakukan sementara sampai kedatangan Kristus yang merupakan penggenapannya. Maka dengan kedatangan Kristus yang memuncak pada wafat, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga, maka segala tanda atau sakramen Perjanjian Lama yang dimaksudkan untuk mengacu kepadanya diberlakukan dengan cara yang berbeda, yaitu di dalam tanda atau sakramen-sakramen Perjanjian Baru di dalam gereja, sebagaimana dikehendaki oleh Kristus. Pemberlakuan dengan cara yang berbeda inilah adalah penggenapan dan bukannya pembatalan. Sebab Kristus sudah datang, maka gambaran tentang Dia di dalam Perjanjian Lama diperbaharui dan tidak untuk dirayakan seolah-olah Kristus belum datang. Dan hukum Taurat yang tidak berubah adalah hukum moral. Telah sejak awal gereja mengenali adanya jiwa dari segala hukum Taurat dari Perjanjian Lama yang tidak pernah berubah, yaitu hukum moral yang berpusat pada kasih. Hal ini telah diajarkan oleh para bapa gereja sejak abad awal, terutama Santo Agustinus dan Santo Yohanes Chrysostomus. Sedangkan ketentuan-ketentuan Yahudi lainnya yang diturunkan dari hukum moral ini kemudian diperbaharui oleh Kristus. Kemudian mengenai ketiga jenis hukum Taurat, maka pengelompokan hukum Taurat menjadi 3 jenis: hukum moral, seremonial, dan yudisial, bukan semata-mata menentukan mendadak oleh Santo Thomas Aquinas pada abad pertengahan. Adanya perbedaan jenis ketentuan hukum di dalam Taurat memang sudah ada sejak hukum itu diberikan. Santo Thomas hanya mendefinisikan ketiga jenis itu untuk membantu kita memahami hakikat hukum Taurat, agar kita tetap dapat melihat konsistensi makna dari ayat-ayat di dalam kitab suci sehubungan dengan hukum Taurat, yaitu ketika di satu sisi dikatakan bahwa hukum Taurat tidak dibatalkan tetapi digenapi, namun di sisi lain dikatakan bahwa Kristus membatalkan hukum Taurat dan segala ketentuannya. Kristus memang datang untuk memperbaharui hukum Taurat, dan pembaharuan itu mencakup mempertahankan hukum Taurat dalam hal moralitasnya. Namun, berbagai ketentuan lain yang tidak secara langsung berhubungan dengan hukum moral ini tidak berlaku lagi dengan cara yang sama di dalam Perjanjian Lama. Namun demikian, jiwa yang melatar belakangi segala ketentuan hukum Taurat, yaitu hukum kasih, tetap berlaku, bahkan diberlakukan dengan lebih tepat dan ketat, sehingga dapat dikatakan dalam ungkapan metafor bahwa apa yang ditetapkan sebelumnya di dalam hukum Taurat yang merupakan gambaran samar-samar akan kesempurnaan Kristus tetap berlaku sampai sekecil-kecilnya. Demikian saudaraku, apa yang bisa kami sampaikan, semoga menambah pengetahuan Anda. Tuhan Yesus memberkati kita semua, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.